Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Agustina Suryati dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda, dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, penangkapan artis berinisial HF diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan seorang artis berinisial HF 27 tahun terkait kasus narkoba memunculkan dugaan nama aktor muda Hood Philbert aktor yang kerap bermain sinetron di televisi ini diduga sebagai artis berinisial HF. Hal ini kemudian dikonfirmasikan langsung oleh Polres Metro Jakarta Barat pada Minggu. Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat AKB Akmal mengatakan Hood Philbert ditangkap di sebuah apartemen kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan pada Jumat 14 Maret 2023 lalu. Berikut wawancara Polres Jakarta Barat. Berdasarkan laporan polisi tanggal 14 April 2023 terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun modus operandi terkait dengan tindak pidana narkotika ini adalah pelaku atas nama MR mendapatkan atau membeli satu butir narkotika jenis ekstasi dari follower yang berstatus sebagai DPO dengan harga satu butir ekstasi seharga Rp400.000. Dari pengungkapan tindak pidana narkotika ini kami mengamankan 7 pelaku, di mana ke-7 orang ini sudah kita lakukan tes urin dan semuanya dinyatakan positif menggunakan narkotika. Berita selanjutnya, 8 tahun menjanda Irma Darmawangsa merasa ada yang kurang saat Lebaran. Pedangdut Irma Darmawangsa mengaku tak merasakan perbedaan yang berarti di momen menjelang Lebaran 2023 ini. Hal itu lantaran Irma Darmawangsa yang masih saja menjanda di tahun ke-8, mantan kekasih Dwi Andika ini pun seakan membayangkan apabila dirinya sudah kembali bersuami. Irma Darmawangsa pun ingin memiliki pasangan yang awet hingga tua. Dia menjadikan kedua orang tuanya sebagai panutan berumah tangga. Berikut wawancara Laudia Irma Darmawangsa. Nah, kalau didatengin tamu kan pada bawa anak. Nah, anak-anak kecilnya itu kan datang kalau pulangnya tangan kosong kasihan. Jadi harus disiapin apa. Tradisi di keluarga kalau Lebaran seperti apa nih dari sholat Id? Tradisi pastinya sih sholat Id, ya kan, sholat Id. Terus habis sholat Id kita ini dulu dari keluarga intinya dulu, keluarga kandung dulu, maaf-maafan sama mama, papi, terus yang lainnya kayak gitu. Baru nanti saudara-saudara yang lain datang. Biasanya sih gitu. Cuman aku sih yang paling repot nih kalau di Lebaran karena aku orang Makassar ya. Itu kan harus bikin buras. Tuh, buras itu tuh kayak lontong Makassar tapi ada santannya gitu. Itu bikinnya tuh lama banget dan itu harus ditungguin kayak gitu-gitu. Ya, soalnya kan kita makanan khas Makassar harus ada coto. Biarpun masaknya agak-agak ribet tapi itu harus disajikan. Terus ada namanya campe burak. Nah, itu yang memang sayur dari harusnya sih misalnya maunya seperti itu gitu kan. Semoga bisa lah dapat pasangan yang memang pas lah, sesuai gitu kan. Apalagi aku udah 2 kali pergantian presiden ya, udah 2 periode pergantian presiden gua menjanda. 2 periode berarti 8 tahun gua menjanda gitu. Ngerasa dia kurang gak sih Kak tanpa pasangan Lebaran? Ya iyalah, gini kan ya contoh lah kayak mama papi kan awet nih sampai sekarang kan, udah usia pernikahan berapa puluh tahun mereka berdua, jadi saling bantu. Berita selanjutnya, Once Michael ikut ramaikan Hari Musik Nasional ke-20.
Memeriahkan Hari Musik Nasional ke-20, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI yang diketahui oleh Once Michael menggelar acara Musik Indonesia Keren pada Minggu 16 Maret 2023. Menghadirkan sederet musisi seperti Once Michael, Irma Darmawangsa, Dwiki Darmawan. Musik Indonesia Keren diselenggarakan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Jakarta Pusat. Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI yang diketahui oleh Once Michael menggelar acara Musik Indonesia Keren pada Minggu 16 April 2023. Once Michael selaku Ketua PAPRI menyebut bahwa musik tidak hanya memiliki fungsi hiburan, lebih dari itu menurut Once Michael, musik berperan dalam mewujudkan semangat masyarakat. Terlebih selama situasi pandemi COVID-19 lalu, acara musik begitu terbatas. Tak hanya di Jakarta, acara ini digelar di 5 kota lain di Indonesia di waktu yang berbeda. Berikut wawancara Once Michael. Konser di Taman Village lalu Bandung cukup besar juga konsernya. Lalu yang lain sebenarnya bentuknya talk show tapi ada konser juga kecil ya di Medan, di Makassar, di Manado, di Surabaya. Bentuk kerja banyak. Dan hari ini kita balik lagi ke Jakarta untuk satu acara yang sebenarnya skalanya lebih kecil daripada yang tanggal 18 Maret. Dan semuanya itu untuk merayakan kekayaan seni kita yaitu musik Indonesia. Supaya apa? Supaya musik Indonesia kita bisa tetap jadi kekuatan untuk menyatukan kita. bentuk kerjasamanya seperti apa? Bentuk kerjasamanya dari PAPRI dan Kemendikbud sendiri, bentuk kerjasamanya. Bentuk kerjasama seperti apa, Mas? Oh, ini. Ini saya belum tahu persisnya seperti apa, tapi itu bentuknya semacam memorandum of understanding bahwa PAPRI atau FESMI atau teman-teman musisi yang lain akan memberikan informasi mengenai siapa-siapa saja yang layak untuk mungkin mendapatkan tentu saja beasiswa dan riset ini. Bagaimana? Berita selanjutnya, Wendy Walters simpan banyak barang yang berhubungan dengan Justin Bieber. Salah satunya Vespa Matic. Selebgram Wendy Walters menyimpan banyak barang yang berhubungan dengan penyanyi Justin Bieber. Sejak lama, Wendy Walters mengagumi penyanyi dunia asal Kanada itu. Salah satu koleksi barang yang menghubungkan dengan Justin Bieber yang dimiliki Wendy Walters adalah Vespa. Dan Wendy Walters juga merasa lebih bahagia setelah membeli Vespa dan milik Justin Bieber. Edisi khusus dan terbatas warna putih hanya diproduksi 1000 unit di seluruh dunia. Vespa edisi Justin Bieber itu sengaja dibeli Wendy Walters meski sekarang hanya dipajang di rumahnya. 1 unit Vespa edisi khusus Justin Bieber itu dibanderol sampai 100 juta saat pertama kali dipasarkan di seluruh dunia. Tak hanya Vespa, Wendy Walters juga membeli helm khusus yang dikeluarkan Vespa untuk edisi Justin Bieber itu. Meski banyak penggemar Vespa yang menawarkan hingga ingin membeli dan juga memiliki, Wendy Walters sengaja tidak melepaskannya. Berikut wawancara Wendy Walters. Aku mau bener-bener kilometernya tuh mau aku pakai di sini pas riding sebenarnya. Jadi kayak tadi tuh aku mau towing ke sini. Tapi ternyata towingnya full. Jadi aku langsung kayak ya nggak bisa bawa Vespa Justin Bieber gitu. Cuma kayak tadi aku udah ngobrol juga sama Kak Popi sama teman-teman yang lain. Nanti kita mau riding lagi, nextnya aku mau bawa Vespa di sini. Itu waktu itu ngeburu itu susah banget sih Kak. Perjuangannya seperti apa memburu itu tuh motor itu tuh? Karena limited ya. Iya lumayan sih, itu cepet-cepetan sih. Cuma kayak dan kayak bener-bener nggak ada orang dalamnya sama sekali. Okay. Jadi itu bener-bener rebut-rebutan untuk bisa dapat Vespanya dengan harga yang normal. Dan itu prosesnya seperti apa Kak, kalau kita boleh tahu Kak? Aduh lama sih itu. Pembeliannya? Itu aku belinya, datanya juga pisah-pisah. Kan yang banyak yang aksesorisnya. Oke. Ada helmnya, ada yang buat alat-alat lainnya. Jadi kayak aku belinya tuh barangnya bener-bener datangnya. Vespanya datang duluan. Terus kayak 3-6 bulan kemudian baru aksesoris yang lain menyusul. Nah sekarang itu kebetulan barangnya udah lengkap semua nih. Jadinya kayak makanya aku mau ridingin, soalnya nggak bisa. Dan Bu, itu butuh waktunya maksudnya berapa bulan? Ada
Berita selanjutnya, gandeng Paula Verhoeven, Asri Welas lestarikan batik Indonesia, terjun langsung ke UMKM. Sudah 20 tahun Asri Welas menjadi desainer yang terus mengangkat motif batik dalam setiap karya busananya. Asri Welas mengakui sebagai desainer yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, sudah sepatutnya untuk melestarikan motif batik Indonesia agar dikenal seluruh dunia. Wanita berusia 44 tahun itu mengakui, saat ini ia sedang bekerja sama dengan Baim Wong dan Paula Verhoeven untuk terjun ke UMKM khusus pada pembatik Indonesia. Istri Galigri Daraharja bersyukur para pembatik kembali aktif dan bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu. Setelah perekonomian industrinya mati terhantam pandemi, alasan Asri mau terjun ke UMKM karena ia ingin setiap provinsi memiliki motif batik, sebab ia sadar batik bisa menjadi sebuah karakter kota atau provinsi tersebut. Selama 20 tahun menjadi desainer, Asri Welas mengakui tidak mudah untuk melestarikan dan membuat desain batik yang disukai banyak masyarakat kekinian. Berikut wawancara Asri Welas. Untuk mendesain-desain masih seperti apa sih? Ya, aku sekarang sama Mbak Imong, kita sekarang ke UMKM, sehingga aku alhamdulillah ada 1000 lebih UMKM kemarin mendapat pekerjaan dari beberapa bikin batik ya, gitu. Jadi itu yang sedang kami lakukan karena pandemi kemarin 4 tahun ke belakang banyak banget ya batik kita nggak bisa penghasilannya nggak mencukupi, sehingga kita harus support sampai sekarang. Mudah-mudahan saya subhanallah punya brand di mana setiap provinsi kita punya motifnya, nanti akan dijual secara nasional yang mengerjakan adalah UMKM dari setiap daerah. Jadi kami lagi muter nih di Kalimantan Utara, di Sulawesi Tengah nanti gitu, sehingga UMKM-nya tersupport. Kota itu harus hidup dari kota itu sendiri. Konsisten buat mempertahankan batik ya, maksud batik gitu, itu susah nggak sih Kak dengan banyaknya budaya-budaya masuk? Iya, jelas. Jadi konsisten di batik saya udah 17 tahun, 20 tahun. Kita udah ke kultur New Fashion Week juga kan, tahun 2014 ya. Itu juga konsisten itu harus. Nah, makanya sekarang juga masuk ke riding kebaya dan batiknya. Tadi juga ada yang kotak-kotak itu kayak Makassar yang digunakan. Tadi ada yang kotak-kotak. Jadi sebenarnya bisa kita aplikasikan ke hal-hal yang berbau mudah belia ya, apa yang dipakai mereka, sehingga terlihatnya tidak menjadi old school, jadi kekinian. Itu sebagai desainer mesti terus belajar sampai sekarang supaya masuk ke Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Agustina Suryati. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung News Video, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.